Tak ada yang menyangka, tim muda Indonesia berhasil mengguncang Asia, mengalahkan Cina, dan mengukir sejarah baru. Tapi, ada satu kejadian yang bikin semua orang deg-degan. Halo, badminton lovers. Kabar gembira datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Tim Merah Putih baru saja mencetak sejarah dengan meraih gelar juara di kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu Campuran 2025. Yes, akhirnya, setelah sekian lama menanti, Indonesia mampu mengangkat trofi tertinggi di turnamen yang sudah berlangsung sejak 2017 ini. Final yang berlangsung di Chongqing Gymnasium, Cina, pada hari Minggu, 16 Februari itu benar-benar menegangkan. Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan sang raksasa bulu tangkis dunia, Cina. Tapi siapa sangka, dengan mayoritas pemain muda, Indonesia tampil luar biasa. Skor akhir, 3-1 untuk Indonesia. Satu-satunya kekalahan hanya terjadi di sektor tunggal putri. Tapi di nomor lainnya, tim Garuda tampil perkasa. Ganda campuran, menang. Tunggal putra, menang. Ganda putra, menang juga. Kemenangan ini bukan hanya soal piala, tapi juga tentang mental dan semangat juang para atlet muda kita yang luar biasa. Ini bukan hanya kemenangan biasa, tapi juga sejarah. Sebelumnya, prestasi terbaik Indonesia di ajang ini hanya sebatas medali perunggu pada tahun 2019. Tapi kali ini, kita benar-benar menjadi yang terbaik di Asia. Wakil Ketua Umum PPPBSI, legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, langsung memberikan apresiasinya. Melalui media sosial pribadinya, Taufik menulis, "Selamat kepada tim Indonesia untuk gelar juara di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Nggak cuma itu, Taufik juga menegaskan bahwa kemenangan ini harus menjadi titik awal menuju prestasi yang lebih besar. Mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk tim mixed event, dan ini menjadi semangat untuk bulu tangkis Indonesia, biar lebih baik lagi ke depannya, dan bisa mempertahankan gelar ini di Sudirman Cup nanti bulan April-Mei." Nah, ngomongin Piala Sudirman, kita semua pasti tahu kalau ini adalah salah satu turnamen beregu paling bergengsi di dunia. Dan tahu nggak, kapan terakhir kali Indonesia memenangkan turnamen ini? Tahun 1989. Itu sudah lebih dari 35 tahun yang lalu. Saat itu, Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan di final dengan skor dramatis 3-2. Sejak saat itu, Piala Sudirman seolah menjauh dari genggaman kita. Bahkan pada edisi terakhir di tahun 2023, Indonesia harus rela tersingkir di babak perempat final setelah kalah telak dari Cina 0-3. Sakit? Pasti. Tapi inilah momen kebangkitan. Kita semua tahu, dominasi Cina di Piala Sudirman sangat luar biasa. Mereka sudah mengoleksi 13 gelar juara, menjadikannya negara tersukses di turnamen ini. Di posisi kedua ada Korea Selatan dengan 4 gelar, dan Indonesia masih tertahan di 1 gelar saja. Tapi sekarang, harapan baru mulai menyala. Keberhasilan di kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu Campuran ini bisa jadi sinyal bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Apalagi, para pemain muda yang diturunkan menunjukkan mental juara yang luar biasa. Taufik Hidayat pun menekankan bahwa para pemain harus tetap menjaga fokus dan semangat. Semangat terus, jangan cepat puas. Mudah-mudahan ini jadi motivasi besar buat tim bulu tangkis Indonesia. Semangat terus, ucap peraih medali emas Olimpiade 2004 Athena ini. Jadi, sekarang tantangannya jelas. Bisa nggak kita membawa pulang Piala Sudirman yang sudah lebih dari 3 dekade tak mampir ke tanah air? Ini bukan perkara mudah, tapi kalau melihat performa tim kita sekarang, rasanya tidak ada yang mustahil. Kuncinya ada di persiapan matang dan mental juara. Lawan-lawan berat sudah menunggu, tapi Indonesia punya modal besar. Semangat juang yang luar biasa. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia juga akan menjadi kunci penting. Semakin besar dukungan dan doa yang kita berikan, semakin besar pula semangat para atlet dalam menghadapi tantangan di lapangan. Setiap pukulan, setiap poin, akan menjadi bukti bahwa kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Jadi, buat kalian semua para pecinta bulu tangkis, mari kita dukung tim Indonesia untuk berjuang di Piala Sudirman 2025. Saatnya buktikan bahwa kita bukan hanya raja di Asia, tapi juga bisa menguasai dunia. Gimana menurut kalian? Bisa nggak Indonesia membawa pulang Piala Sudirman tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.
Indonesia akhirnya mengalahkan Cina di kandangnya sendiri. Bagaimana momen epik ini terjadi? Indonesia akhirnya mencatatkan sejarah baru di dunia bulu tangkis. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digelar pada 2017, Indonesia berhasil menjadi juara badminton Asia Mixed Team Championships 2025. Dan yang lebih luar biasa lagi, kemenangan ini diraih dengan mengalahkan sang juara bertahan, Cina, di rumah mereka sendiri dengan skor 3-1. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan, mengingat hanya ada 3 negara yang pernah naik ke podium tertinggi di turnamen ini. Jepang yang menjadi juara di edisi pertama 2017, Cina yang meraih gelar pada 2019 dan 2023, dan kini, Indonesia masuk ke dalam daftar eksklusif tersebut. Final yang digelar di Qingdao Chonson Sports Center pada hari Minggu, 16 Februari 2025, menjadi saksi perjuangan luar biasa para atlet merah putih. Indonesia langsung menurunkan formasi pemain yang cukup unik. Dengan absennya Dejan Ferdinansyah karena cedera lutut, Siti Fadia Silva Ramadhanti dipasangkan dengan sang kapten tim, Rinov Rivaldi. Kombinasi yang terbukti menjadi kunci sukses. Partai pertama dibuka dengan laga ganda campuran antara Rinov Fadia melawan pasangan Cina, Gao Jiashuan dan Wu Mengying. Rinov dan Fadia menunjukkan permainan yang sangat solid. Dengan tempo cepat dan tekanan tanpa henti, mereka berhasil menaklukkan pasangan Cina tersebut dalam waktu 31 menit saja. Skor akhir 21-11 dan 21-13 memastikan poin pertama untuk Indonesia. Yang menarik, ini bukan kali pertama Rinov dan Fadia berpasangan. Sejak level junior, keduanya sudah sering turun bersama di berbagai ajang beregu. Bahkan di Kejurnas PBSI kemarin, mereka juga bermain untuk klub yang sama, PB Jarum. Kedekatan dan kekompakan mereka terbukti menjadi keunggulan di lapangan. Kami sudah sama-sama tahu peran masing-masing, itu sangat menguntungkan, ungkap Rinov. Kemenangan di partai pertama memberikan motivasi besar bagi tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, yang turun di partai kedua menghadapi Huz Hean. Alwi tampil begitu percaya diri dan agresif sejak awal laga. Ia berhasil menang dengan skor meyakinkan 21-15 dan 21-13. Menariknya, laga ini adalah duel antara dua juara dunia junior. Sebelumnya, Huz Hean pernah mengalahkan Alwi di ajang lain. Tetapi kali ini Alwi berhasil membalas kekalahan itu dengan gaya yang luar biasa. Tahun lalu, dia bisa sampai final Kings Cup dan itu membuat saya semakin termotivasi untuk berlatih lebih keras. Tapi persaingan seperti ini bagus, saya jadi tahu di mana kekurangan saya dan bisa memperbaikinya, ujar Alwi. Namun, perjuangan Indonesia tidak berjalan mulus. Cina sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 setelah Wu Senjing mengalahkan Putri Kusuma Wardani di partai ketiga. Putri yang tampil penuh tekanan harus mengakui keunggulan lawannya, dengan skor 12-21 dan 13-21. Putri mengakui bahwa dirinya sempat merasa tegang dan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Lawan bermain sangat baik dan menguasai jalannya laga. Saya jadi tidak bisa keluar dari ritme permainannya, dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Hari ini permainan saya memang kurang maksimal, ungkap Putri. Beruntung, Indonesia tidak butuh waktu lama untuk memastikan kemenangan. Di partai keempat, pasangan ganda putra Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin turun dengan penuh percaya diri menghadapi pasangan Cina, Chen Sujun dan Huang Di. Dengan permainan yang begitu dominan, mereka sukses menang dengan skor 21-15 dan 21-9. Begitu pertandingan usai, Fikri dan Daniel langsung disambut sorakan kemenangan dari tim Indonesia. Kami sangat bersyukur bisa membawa Indonesia juara. Saat turun ke lapangan, kami hanya fokus pada permainan kami sendiri, dan tidak memikirkan tekanan dari penonton tuan rumah, kata Fikri. Kemenangan ini terasa begitu istimewa, karena menjadi gelar pertama Indonesia di ajang badminton Asia Mixed Team Championships. Bagi Fikri dan Daniel, ini bukan hanya sekadar kemenangan biasa, tapi juga awal dari target-target besar mereka di masa depan. Kami ingin terus meraih gelar juara di turnamen-turnamen lainnya. Ini baru awal, tambah Daniel. Kesuksesan ini tentu saja menjadi bukti bahwa bulu tangkis Indonesia masih sangat kuat di kancah internasional. Dengan pemain-pemain muda yang tampil luar biasa, Indonesia kini punya masa depan cerah di berbagai turnamen dunia. Kemenangan ini juga menjadi modal besar untuk kejuaraan-kejuaraan mendatang, termasuk Piala Thomas dan Uber. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi awal dari dominasi baru Indonesia di bulu tangkis dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya.